kita akan lanjut ke materi berikutnya mengenai manajemen aktif skala 3. Skala 3 berlangsung dari setelah lahirnya bayi sampai lahirnya plasenta. Pada umumnya, skala 3 ini terjadi dalam waktu 5 sampai dengan 30 menit. Jika dalam waktu 10 menit plasenta ini belum lahir, maka risiko terjadinya perdarahan pasca salin akan lebih tinggi, sehingga sedapat mungkin skala 3 ini dapat berlangsung dalam waktu yang lebih singkat. Teknik pelepasan plasenta yang dikenal di masa lalu, contohnya adalah dua teknik ini, Great Maneuver, di mana pada Great Maneuver ini pelepasan plasenta dibantu dengan cara menekan fundus uteri. Cara ini sudah tidak direkomendasikan lagi karena akan meningkatkan terjadinya inversio uteri. Yang berikutnya kita juga mengenal teknik pelepasan plasenta dengan Brain Andrew Maneuver. Brain Andrew Maneuver ini dilakukan tidak hanya tersendiri sebagai manuver pelepasan plasenta, tetapi pada saat ini teknik pelepasan plasenta ini kita kombinasikan dengan teknik-teknik lainnya dalam manajemen aktif skala 3. Apa itu manajemen aktif skala 3? Manajemen aktif skala 3 ini adalah suatu intervensi yang dilakukan untuk memperbaiki kontraksi uterusnya sendiri dulu, sehingga nanti akan mempersingkat waktu pelepasan plasenta dan diharapkan dapat mencegah atau menurunkan kejadian perdarahan. Kontraksi uterus sangat berperan penting dalam pelepasan plasenta. Jika kontraksi uterus baik, umumnya jika tidak terjadi kelainan dalam perlekatan plasenta ke dinding uterus, maka skala 3 ini dapat menjadi lebih singkat dan risiko perdarahan dapat diturunkan. Apa saja yang masuk dalam manajemen aktif skala 3? Yang pertama adalah pemberian oksitosin. Yang kedua, masase fundus uteri dan peregangan tali pusat terkendali. Nah, kenapa harus manajemen aktif di dalam skala 3 ini? Dari hasil suatu studi didapatkan bahwa dengan manajemen aktif skala 3, perdarahan risiko perdarahan lebih kecil. Jadi kejadian perdarahan pasca salin itu lebih kecil dibandingkan jika pelepasan plasenta ini tidak menggunakan upaya-upaya aktif seperti manajemen aktif skala 3 ini. Kemudian yang berikutnya, lama dari pelepasan plasentanya. Dengan manajemen aktif skala 3, pelepasan plasenta lebih cepat dibandingkan dengan manajemen dengan ekspektatif saja, dibiarkan saja. Kemudian terjadinya anemia juga lebih kecil pada pasien-pasien yang dilakukan manajemen aktif skala 3. Dan risiko-risiko lainnya seperti risiko untuk diberikannya transfusi darah, kemudian perdarahan, serta keperluan diberikannya tablet besi itu lebih kecil pada pasien yang dilakukan manajemen aktif skala 3 dibandingkan dengan jika kita tidak melakukan manajemen aktif skala 3. Sehingga manajemen aktif skala 3 ini sangat berperan penting dalam upaya pencegahan perdarahan pasca salin. Tetapi ada beberapa hal yang harus dihindari begitu. Ada beberapa hal yang seringkali terjadi dan ini akan mengurangi dari hasil yang diharapkan dalam manajemen aktif skala 3, yaitu menurunnya angka kejadian perdarahan pasca salin. Kesalahan apa saja itu yang sering terjadi? Yang pertama, dalam pemberian oksitosin. Oksitosin yang direkomendasikan diberikan dengan dosis 10 international unit dengan rute pemberian intramuskular.
Dan kapan oksitosin ini diberikan? Yaitu sesegera mungkin, segera setelah bahu anterior dari bayi lahir. Jadi artinya pemberian oksitosin ini tidak bisa ditunda-tunda. Bayi lahir, pemberian oksitosin segera dilakukan, begitu. Kemudian pada pemberian intramuskuler, di mana lokasi pemberiannya yaitu di sepertiga atas paha luar. Nah, jika pasien sudah dipasang infus, alternatif pemberian adalah dapat dilakukan dalam cairan infusnya. Jadi diberikan 20 sampai dengan 40 international unit dalam 1000 cc cairan infus dengan dosis 150 cc per jam. Jika dilihat dari level evidence base-nya, ini levelnya 1B, artinya ini direkomendasikan sebagai alternatif pemberian oksitosin untuk skala 3. Nah, yang sering terjadi juga, yang sering kita lihat dan ini harus kita ingat adalah penyimpanannya. Oksitosin ini harus disimpan dalam suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Artinya dia harus disimpan dalam lemari pendingin. Nah, ini beberapa waktu lalu saya sering melihat oksitosin ini disimpan di suhu ruangan biasa. Tentu ini tidak benar karena dapat mengakibatkan gangguan dari efek oksitosinnya itu sendiri nanti pada saat digunakan. Berikutnya masase fundus uteri. Nah, masase fundus uteri ini dilakukan dengan gerakan yang lembut begitu ya, tidak dengan penekanan yang kuat. Kemudian dilakukan secara intermiten begitu ya, di masase, kemudian dilihat sudah berkontraksi atau tidak. Jika sudah berkontraksi dengan baik uterusnya dan pada saat uterus sudah berkontraksi, maka masase ini dilanjutkan nanti dalam pengawasan skala 4. Jadi masase ini dilanjutkan pada 1 jam pertama itu setiap 15 menit sekali dan 30 menit sekali dalam 2 jam postpartum. Nah, bagaimana dengan penekanan uterus yang terus-menerus begitu ya? Apakah itu akan lebih efektif dalam menurunkan risiko terjadinya perdarahan pasca salin? Menurut literatur, hal ini tidak didapatkan perbedaan antara hasil dalam manfaatnya untuk menurunkan risiko perdarahan pasca salin antara uterus yang ditekan terus-menerus dengan yang dilakukan masase seperti ini. Nah, tetapi kekurangan jika uterus terus ditekan adalah hal tersebut dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada pasien. Berikutnya mengenai peregangan tali pusat terkendali. Peregangan tali pusat terkendali maksudnya bukan melakukan penarikan dari tali pusat, karena melakukan penarikan pada tali pusat akan berisiko putusnya tali pusat tersebut atau bahkan dapat berisiko terjadinya inversio uteri. Jadi yang dilakukan adalah peregangan tali pusat, dan peregangan tali pusat terkendali ini dilakukan pada saat uterusnya sudah berkontraksi. Jadi tadi dipastikan dulu bahwa kontraksi uterusnya baik. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada skala 3. Yang pertama, bila plasenta tidak lahir dalam 30 menit, artinya terjadi retensio plasenta. Jika retensio plasenta ini terjadi dengan perdarahan yang banyak, maka perlu dilakukan langkah-langkah penanganan perdarahan pasca salin. Kemudian hal yang lain, ini adalah hal yang sederhana tetapi sangat penting, yaitu memeriksa kelengkapan dari plasenta.
Segera setelah plasenta tersebut lahir, plasenta diletakkan dalam tempat yang datar, kemudian dilihat kelengkapannya baik kotelodon maupun selaputnya. Kemudian berikutnya adalah pada tindakan-tindakan obstetri harus dipastikan bahwa kandung kencingnya kosong, karena kandung kencing yang penuh akan mengakibatkan gangguan pada kontraksi uterus. Kontraksi uterus yang tidak baik tentu akan mengakibatkan lamanya atau terhambatnya proses pelepasan plasenta tadi. Dan sebelum kita melakukan manajemen aktif skala 3, perlu juga dipastikan bahwa pada pasien tersebut sudah tidak ada lagi janin kedua. Baik, untuk manajemen aktif skala 3 itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.